Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Terbuka Bandar Lampung, Salut Waituba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurniata Lesmana. Dan saya Rizky Astuti. Dan saya Rahma Sugiarsi. Hari ini akan melakukan praktikum IPA mengenai pembakaran memerlukan udara. Adapun alat dan bahan yang kami butuhkan diantaranya adalah lilin, piring, korek api, dan stopwatch, gelas. Untuk cara kerjanya, sediakan 2 lilin yang sama ukurannya, diameter, panjang, warna, dan bentuknya. Yang kedua, letakkan kedua lilin di atas meja dan berilah jarak antar lilin sekitar 30 cm. Lalu kita nyalakan kedua lilin tersebut. Setelah lilin menyala, tutup salah satu lilin dengan gelas. Ya, yang tinggi, yang besar. Bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut dan amati dan catatlah perubahan yang terjadi. 1, 2, 3. Pada percobaan yang ini, kita mendapatkan hasil bahwa lilin yang ditutup dengan menggunakan gelas mati pada detik ke 12,07 detik. Sedangkan yang tidak ditutup dengan gelas, dia akan tetap menyala. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan satu lilin. Nyalakan lilin. Kemudian, setelah lilin menyala, tutup lilin dengan gelas seperti tadi. Kemudian amati dan catatlah waktu antara lilin menyala saat ditutup dengan gelas sampai lilin mati. Lilin mati pada detik ke 8,45. Selanjutnya kita Pada percobaan kedua masih menggunakan gelas yang berukuran tinggi. Belum, Dok. Selanjutnya kita akan mengulangi langkah tadi dengan selama 5 kali pengamatan dengan menggunakan tiga gelas yang berbeda. Kita mulai dari gelas yang berukuran kecil. Kita ulangi 5 kali ya. 1, 2, 3. Selanjutnya yang kedua, yang tadi 1,29 detik ya. Yang kedua 0,80. Selanjutnya percobaan ketiga dengan gelas yang kecil. ,76 ya. 0,76. Selanjutnya yang keempat. Kita tutup lagi. 1,04 detik. Percobaan yang kelima. 1,20 detik. Selanjutnya kita menggunakan gelas yang berukuran sedang. Kita lakukan percobaannya sebanyak 5 kali. Lilin mati pada detik ke 2,8 detik. Sekarang percobaan yang kedua. Lilin mati pada detik ke 4,73 detik. Selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga. 1, 2, 3. Lilin
Lilin mati pada detik ke-8,67 detik. Selanjutnya yang keempat, kita lihat lilin mati ke detik. Lilin mati pada detik ke-10,4 detik. 10,4 detik. Yang terakhir, lilin mati pada detik ke 6,66 detik. Selanjutnya kita menggunakan lilin yang berukuran paling besar. 1, 2, 3. Lilin akan mati pada detik ke 9,07 detik. Selanjutnya yang kedua 1, 2, 3. Lilin mati pada detik ke 12,06 detik. Selanjutnya yang ketiga 2, 3. lilin mati pada detik ke 12,84 detik. Percobaan yang keempat. Lilin mati pada detik ke 7.00. Cobaan yang kelima, yang terakhir, lilin mati pada detik ke 1, 2, 3. Lilin mati pada detik ke 7,72 detik. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum yaitu dengan judul udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alat dan bahan yang kita gunakan sama seperti tadi, lilin, piring, gelas, dan di sini kita tambahin air. Kemudian cara kerjanya, kita letakkan lilin di atas piring. Selanjutnya kita isi piring dengan air. Di sini kita menggunakan air yang sudah kita beri warna dengan pasta makanan. Cukup. Selanjutnya kita hidupkan lilinnya. Setelah lilin menyala, kita akan tutup lilin dengan gelas kaca. Kemudian kita akan mengamati nyala lilin dan permukaan air yang ada di dalam gelas. Bisa dilihat teman-teman. Ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah air yang ada di piring masuk ke dalam gelas. Seperti ini teman-teman hasilnya. Jeng jeng. C. Udara sebagai sumber energi. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu sebagai berikut. Gunting, double tip atau solatip, gulungan kawat, selongsong, dan balon, dan tiang. Cara kerja yang harus kita lakukan yang pertama yaitu meniup balon sampai membesar dan kencang, kemudian kita ikat dengan menggunakan karet. Kemudian isolasi selongsong ballpoint dengan balon. Kemudian
Sediakan dua sisi penyangga dapat berupa tiang, dinding, atau dua buah kursi. Aturlah jaraknya sekitar 1 sampai Mbak tali 1,5 meter. Mbak yang lali aku yang masuk dah. Lalu Kena itu ujung. masukkan kawat ke dalam selongsong ballpoint. Selanjutnya susun alat dan bahan seperti gambar berikut. Ikatkan ujung-ujung kawat tersebut pada kedua sisi penyangga yang dapat berupa tiang, dinding, atau dua buah kursi. Perkirakan kedua sisi penyangga tersebut cukup kuat untuk menahan roket. Selanjutnya, tariklah pangkal selongsong balon ballpoint sampai ujung bentangan kawat. Bukalah ikatan karet pengikat balon. Roket bergerak dengan adanya tekanan udara dari balon. Kau pegang itu dulu. Udah, pakai aja. Aku ini korban ini. Lagi ya? Lagi boleh tak lagi? Kemudian, amatilah bentuk dan gerak balon setelah tutupannya dilepas. Catat dan gambarkan dalam lembar pengamatan. Tanpa menggunakan lintasan, tiuplah balon dan lepaskan. Amatilah gerak balon dan catat dalam lembar pengamatan. Lalu kita lepaskan. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh besar kecilnya balon terhadap kecepatan gerak roket, buatlah variasi besarnya balon. Kemudian, amati model balon mana yang gerakannya paling cepat. Catat dalam lembar pengamatan. Di sini kami menggunakan 3 buah balon untuk mengetahui bentuknya dari mulai yang paling besar, sedang, dan yang kecil. Kue kecil kan? Yuk. Mana ini caknya? Ya. Tuh, lalu kita lepaskan secara bersamaan. 1, 2, 3. Sekarang kami menggunakan selongsong besi. Iya. Pola aku tarik. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Iya, benar. Udah lepas. Tapi dia gitu doang. Iya, perbedaannya adalah kalau pakai besi dia berat, pakai plastik dia.